Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat, dosen pengampu, Dr. Casmini SAG MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Muhammad Torian Zaki, dengan NIM 112200005 dan rekan saya Fitri Nora Zahra Azahira dengan NIM 11320005. Materi akan dibacakan oleh teman saya Zahra. Pengertian keluarga dalam Islam. Pengertian menurut istilah terminologi dalam Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad nikah tersebut dimaksud agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dan agama. Dari pengertian ini, pernikahan adalah langkah awal dalam membangun keluarga sehingga berketurunan dan terjalinnya pertalian antara dua keluarga besar. Keluarga kemudian menjalankan organisasi rumah tangganya dengan tujuan prinsip, metode, dan fungsi yang berlandaskan Islam. Maka pengertian konsep keluarga adalah suatu rancangan ide yang dirumuskan untuk suatu keluarga yang terikat dalam hubungan pernikahan baik dari segi metodenya, tujuan, prinsip, dan fungsinya dari keluarga tersebut berdasarkan ajaran Islam. B. Konsep keluarga dalam Islam. Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta menjadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para nabi. Di dalam Al-Quran menyebutkan sebagai anugerah terbesar dan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab besar pada ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, sedangkan pada anak untuk memelihara dan menaati kedua orang tuanya sampai tutup usia dan selalu berbuat baik kepada keduanya. Ini merupakan adalah ibadah. Dalam hal nafkah sekalipun, Islam menganjurkan agar para orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuannya untuk menjaga hak-haknya meskipun bersifat lahiriah. Demikian pula dengan silaturahim kepada kerabat, baik saudara dari ibunya maupun dari ayahnya, ataupun mengunjungi saudara laki-laki dan perempuan yang menjadikan silaturahim tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap yang memutuskan silaturahim berarti telah melakukan dosa yang besar. C. Tujuan keluarga dalam Islam. Tujuan dari pembentukan keluarga menjadi 5, yaitu yang pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kedurhakaan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Yang kelima, membangun keluarga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Inilah 5 tujuan berdasarkan Al-Quran yang digali oleh ulama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh setiap umat muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. D. Prinsip keluarga dalam Islam. Dalam membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi pondasi atau mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, setiap aktivitas pranikah, berkeluarga, dan berketurunan semua karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, prinsip yang menjadi pegangan dalam berkeluarga adalah melaksanakan syariah Islam dalam rumah tangganya. Mulai dari memilih pasangan, meminang, akad nikah, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, bergaul dalam keluarga, berpakaian, makanan minuman,
ibadah, pengasuhan anak, bahkan sampai hal yang sifatnya batiniah, akhlak atau fikih jima'. Semua dalam batasan syariah. Dan juga dalam menempatkan hubungan suami istri harus tepat, yakni hubungan pertemanan, bukan antara atasan dan bawahan, majikan dengan budak, atau pekerjaan. Demikian pun terhadap anak. Orang tua menjalankan prinsip-prinsip batasan syariah dalam hadanah, tidak melampaui batas syariah dalam pengasuhan, baik perkara ibadah, pendidikan, maupun contoh atau teladan. Inilah prinsip keluarga dalam Islam. Fungsi keluarga dalam Islam. 1. Fungsi biologis, yaitu menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga. Kedua, fungsi edukatif atau pendidikan. Fungsi ini, keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Ketiga, fungsi religius atau keagamaan. Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang Islam, akidah, syariah, dan akhlak kepada seluruh anggota keluarganya. Keempat, fungsi protektif atau perlindungan. Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal, serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Kelima, fungsi sosial budaya. Kewajiban memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keenam, fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perancangan anggaran, pengelolaan, dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Ketujuh, fungsi status keluarga atau menunjukkan status. Dengan adanya keluarga, maka kedudukan seseorang dalam suatu keluarga menjadi jelas. Yang kedelapan, fungsi reproduksi. Keluarga merupakan salah satu tempat untuk memunculkan generasi baru. Yang kesembilan, fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran atau refreshing dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga terciptanya hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam, serta adanya anak-anak karena ikatan hubungan darah ataupun perkawinan, sehingga terjalinnya hubungan timbal balik dengan penuh kasih sayang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembentukan keluarga, dalam Islam sangat penting memperhatikan atau memahami konsep dan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam. Di dalam keluarga, sangat penting memperhatikan hal-hal seperti rasa tanggung jawab dan selalu mengambil keputusan yang bijaksana agar di dalam keluarga selalu hidup rukun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.